Drop it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Politeknik Negeri Jember. Alhamdulillah kita akan melakukan praktikum untuk mata kuliah inseminasi buatan program studi produksi ternak jurusan peternakan. Oke, untuk mata kuliah inseminasi buatan ini kita ambil untuk apa? Acaranya adalah melakukan inseminasi buatan langsung ke ternak sapi ya. Walaupun nanti sebenarnya itu ada untuk ternak yang lainnya seperti ternak ruminansia kecil, domba, kambing. Makanya nanti juga saya akan berikan gambaran tentang seperti apa ruminansia kecil untuk kita melakukan inseminasi buatan. Namun pada prakteknya nanti kita hanya melakukan pada ruminansia besar, pada sapi. Nah, untuk yang pertama kali kita akan mengenalkan peralatannya. Yang apa aja yang kita perlukan untuk inseminasi buatan. Yang pertama, adik-adik kita kenalkan dulu dengan yang namanya GAN inseminasi buatan. GAN inseminasi buatan itu ada dua tipe atau dua jenis. Yang pertama itu adalah model Prancis, kemudian yang kedua itu model Jerman. Untuk yang model Prancis itu sebenarnya dia lebih sederhana untuk pengunciannya. Namun sekali lagi itu tergantung nanti kita penggunaannya. Kita lebih nyaman yang mana. Tapi pada prinsip penggunaannya itu sama. Nah, kalau adik-adik lihat yang ini adalah yang model Prancis. Jadi dalam satu GAN inseminasi itu ada yang namanya pistolet. Pistolet itu yang selongsongnya, yang ini. Sini bolong, ini nanti tempat stroke yang akan kita masukkan ke saluran reproduksi sapi betina. Kemudian ada yang namanya stilet. Stilet itu pendorong, jadi cukup sederhana. Kemudian bagian yang berikutnya adalah penguncinya yang berupa ring. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengunci plastik sheet yang menutupi GAN sebagai pengaman agar dia tidak lepas. Ini yang model Prancis. Kemudian kalau yang model Jerman itu hampir sama. Terdiri dari pistolet, kemudian ada stilet. Wah, ini kebetulan habis saya pakai. Jadi masih ada selongsong skrunya. Nah, tapi kalau di model Jerman dia nggak bisa dilepas yang stiletnya. Kemudian dia penguncinya itu hanya berupa tombol sekitar sini. Ya, jadi nanti kalau kita masukkan plastik sheet, dia akan menekan tombol ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita perlukan untuk inseminasi buatan peralatannya itu adalah glue. Atau ini dulu ya, biar berurutan. Plastik sheet dulu ya. Ini plastik sheet. Ini yang kita sebut sebagai plastik sheet. Biasanya dia kemasannya itu utuh seperti ini. Dan ketika adik nanti di lapangan, ini isinya 50 plastik sheet. Itu nanti cukup dipotong kecil aja di bagian yang hijau atau bagian yang dia bagian pangkalnya. Jangan dipotong di ujungnya. Karena kalau yang bagian ujung ini nanti dia yang akan masuk ke saluran reproduksi betina. Tujuannya itu untuk menjaga sterilitas. Kemudian kalau bagus lagi, itu adik-adik membuat, ini nggak ada yang jual, jadi kreativitas adik-adik aja. Pipa, kemudian dikasih pengunci tutup, kemudian dikasih tutup pipa. Ini nggak usah dilem yang ini. Nah, ini fungsinya nanti bisa untuk menaruh plastik sheet, biar dia tidak tercemar. Ya, begitu juga GAN juga nanti dibikinkan tempat seperti ini. Itu lebih enak di lapangan. Oke, tadi masalah plastik sheet. Plastik sheet itu terdiri dari satu, ini nanti yang hijau ini sebagai pelindung dari stroke. Nah, kalau misalnya nanti bagaimana memasangnya, saya ambilkan contoh straw dulu ya. Contoh straw. Mungkin yang Oke, kita ambil yang masih ini aja, Dik, yang masih utuh ya.
masih utuh. Ini malah sekalian gimana kita ngambil straw ya. Kalau ngambil straw dari kontainer, yang kita siapkan adalah pinset. Kemudian ketika membuka, ini kontainer agak besar, ini bukan kontainer lapang ya. Ini termasuk kontainer yang buat depo. Nah kalau kontainer lapang itu biasanya yang kecil seperti ini. Ini sekitar 1,5 liter atau 2 liter. Ini yang adik gendong kemana-mana. Atau bisa menggunakan juga termos. Ya, ini lebih enak. Tapi jangan lupa harus rutin diisi N2 cair. Kalau enggak nanti strawnya mati semua. Kita ambil contoh yang di sini aja. Nah, ketika kita ngambil straw itu jangan sampai, kan ada yang namanya ini, Dik. Namanya kanister. Jangan sampai keluar gini ya. Ini harus di dalam kontainer. Jadi yang masuk adalah pinset, bukan kanisternya yang keluar. Ini saya ambil contoh ini yang nggak ada N2 cairnya. Kalau yang ini nanti enggak, strawnya mati semua. Ya. Oke. Kita buka dulu. Ini kanisternya agak besar. Kemudian kita ambil pinsetnya yang masuk. Ini tidak boleh keluar dari leher tabung. Nah seperti ini. Langsung kanisternya kita masukkan kembali. Kemudian kalau sudah ada yang buat towing, kita masukkan ke towing. Tapi kita ini kan nanti hanya untuk contoh, kita memasukkannya di gun dulu ya. Oke. Nah seperti ini straw ini. Straw. Nanti kalau adik-adik lihat, adik bisa cek ya. Ini kita kasih contohnya strawnya. Ini ke belakang ya. Itu udah dipotong ya. Ada tulisan SNI BIP Lembang misalnya, atau Singosari, itu nama produsennya atau yang membuat. Kemudian ada kode di situ. Kalau di sini adalah AR205. Nggak tahu kalau yang di tempat adik-adik itu. Ada kode pokoknya. Dia terdiri dari huruf dan angka. Nah itu sebenarnya hanya kode produksi. Misalnya dia diproduksi pada bulan ini, pejantannya apa, kan gitu. Nah itu sama nanti kodenya. Nah yang di belakangnya itu ada, kalau di sini J Courtney, saya nggak tahu di situ ada nama ya, ada nama. Kalau punya siapa? Nah, Crusader. Nah itu nama pejantan yang diambil semennya. Kemudian ada kode 5 angka. Kebetulan yang saya pegang adalah Simental. Kalau Simental itu awalannya angka 6. Itu limosin, awalannya 4. 8, oh sorry, limosin 8 ya. Itu juga limosin ya. 8 juga ya. Nah, kalau yang sapilanya, kalau PO itu 2 misalnya, itu kode. Terus nanti ada angka yang berikutnya. Ada 10, 79 misalnya ya. Itu ada tahun dia lahir, jantan itu lahir. 10, 2010. Punyamu tahun berapa yang 2 angka di tengah? 2000? Bukan yang ini kan ada kodenya 80769. Berarti di sini ada kode 07. Angka kedua sama angka ketiga. Berarti dia pejantannya lahir di tahun 2007. Kemudian yang belakangnya ada 2 angka. Itu kode dari setiap jenis pejantan. Simental nanti biasanya dia urutkan dia pejantan yang keberapa segala macam seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada tulisan Simental, limosin itu jenis sapinya. Nah, kemudian pada straw itu ada 2 sumbat. Yang pertama gabus, karena itu sudah yang dipotong, coba yang ya. Di sini ada yang gabus, kemudian ada yang dipres. Kelihatan ya. Nah, ini yang namanya sumbat pabrik istilahnya. Yang ini adalah sumbat produksi. Ya, jangan sampai nanti naruhnya terbalik. Nah, ketika di kontainer tadi di N2 cair, itu posisinya sumbat pabrik harus di bawah. Jadi kalau misalnya taruhlah ini misalnya kanisternya, sumbat pabriknya berada di bawah.
buat produksinya di atas. Nah, tadi kan sudah kita ambil ini dari kontainer. Terus misalnya kita sudah towing ya, kita masukkan ke gun. Nah, ketika masukkan ke gun, ini tadi nanti setelah dari towing itu kita bersihkan dengan tisu ya. Seperti ini kita bersihkan dengan tisu. Kemudian stilet kita tarik ke bawah dulu. Ya. Kira-kira 15 cm. Ya. Setelah itu kemudian yang ininya, stronya itu dimasukkan ke dalam pistoletnya dengan bagian sumbat pabrik di bawah yang masuk selongsong pertama kali, jangan terbalik. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita sisakan kira-kira 1 cm. Ya. Kira-kira sekitar 1 cm. Kemudian setelah itu kita potong yang bagian sumbat apa jadinya yang dipotong? Sumbat produksinya. Ya, ini yang kita potong. Nah, setelah dipotong, hijau ini yang bawah kita masukkan. Nah, nanti yang hijau ini sebagai pelindung stronya, dia akan ikut ke atas ketika kita tarik. Ya, kita tarik. Kemudian yang ringnya kita majukan dulu. Kita tarik sampai pol. Sampai habis. Kemudian ringnya kita kunci dengan kita tekan ke bawah. Sudah jadi. Ini siap untuk inseminasikan. Untuk yang tipe Jerman nanti sama ya. Sama caranya. Kita coba. Kemudian kalau ngelepas nanti setelah IB, itu tinggal ringnya aja kita majukan, kita lepas ya. Ini biasanya ini sudah di sini lagi di ujung untuk selongsongnya. Kita coba untuk yang model Jerman. Nanti untuk prakteknya mungkin kita pakai yang Prancis saja ya. Cuman ini tambahan pengetahuan aja karena yang Prancis lebih mudah. Saya itu dapat yang Jerman ini dapat dari Singosari. Kalau selama saya melakukan praktik baik itu praktek komersil maupun praktek sekolah itu saya pakai yang Prancis juga. Tapi itu enggak sebenarnya sama aja kan kita aja. Kalau misalnya kita pakai yang Jerman sama stiletnya kita tarik tapi dia tidak akan lepas seperti yang Prancis, nggak bisa jatuh. Kemudian stronya kita masukkan dengan sumbat pabrik yang masuk, yang di bawah kita masukkan. Kemudian tadi kita potong ya, karena ini udah kita potong yang straw tadi. Kemudian kita masukkan plastik sheet, sama caranya. Sama. Ini sampai nanti full masuk sini, masuk ke bagian pangkal dari gannya. Sampai full. Nah, udah siap kita tembakkan. Karena dia nggak pakai ring. Kita tembakkan. Kemudian kalau melepasnya, itu tinggal kita tekan yang tombolnya. Nah, ini lepas kunci. Kalau yang Kalau yang tombolnya ini nggak ada tekan, ini nggak akan bisa dilepas plastik sheetnya. Jadi harus ditekan dan kita lepas. Ya. Kemudian kita lakukan recording kan gitu. Apa yang kita itikan. Kemudian plastik sheetnya jangan dipakai lagi. Ini harus dibuang karena sekali pakai. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum? Kalau belum lanjut ke perlengkapan yang berikutnya ya. Yaitu ke glove. Glove yang kita pakai di praktikum ini adalah glove 5 jari. Di sini ada 5 jari. Karena glove panjang IB itu ada 2 macam. Ada yang 2 jari. 2 jari itu yang berarti yang 4 jari ini nggak ada. Hanya 1 besar. Kemudian ada yang 5 jari seperti ini. Kalau lebih mudahnya yang pakai yang 5 jari. Karena jari kita bebas nanti untuk mencari setting. Kemudian satu lagi. Apakah glove ini harus dipakai di tangan kiri? Tidak, tergantung adik-adik ya. Karena ada yang kidal, ada yang tidak. Kalau saya kebetulan tidak kidal, jadi saya pakai kiri. Nah, ketika kita mau melakukan IB, kita mau pakai glove, jangan lupa cek kuku tangan kiri.
nggak boleh ada yang panjang, ya kan? Cuman nggak boleh panjang, nanti nggak melukai rektum dari sapi. Kemudian nggak boleh pakai cincin. Walaupun saya sayang banget sama istri, ketika IB ini harus saya lepas semua. Ya, harus saya lepas semua. Nggak boleh pakai cincin. Juga nggak boleh pakai jam tangan. Jadi sudah polosan. Ini kemudian kita pakaikan glove. Seperti ini. Ya. Kemudian yang sini biasanya ada glove yang modelnya lebih panjang. Kalau ini rata. Nah, saya juga baru belajar dari Mas Ulul ini. Nah, ini yang panjang. Beda kan untuk ujungnya? Beda kan? Ya. Nah, ini kalau dari Mas Ulul ini kita dapat contoh yang panjang. Nah, kalau yang panjang ini lebih enak lagi, Dek. Karena nanti kalau kita biasanya di katalpak kan sini ada kancing. Nah, ini bisa dilubangin dikit kemudian masukkan ke kancing ini biar tidak melotrok istilahnya. Kalau yang ini biasanya masih bisa melotrok, tangan kita kotor, itu kalau kita mau bersih ya. Nah, itu yang fungsinya glove ya. Dan glove sekali pakai. Jangan nanti dicuci lagi, dipakai untuk IB yang lainnya. Atau misalnya adik kerja di perusahaan sapi perah, adik jadi inseminatornya. Sapi yang birahi kebetulan dijajarkan, jejer. Oh, kadang ngirit ya Pak, pakai satu glove aja kan gitu. Masuk sini, habis itu masuk satunya lagi, masuk satunya lagi, jangan ya. Kalau bisa ini juga sekali pakai. Kemudian jangan lupa sebelum masuk ke rektum, walaupun rektum itu tempat kotor, kita tetap harus kasih pelicin. Kalau yang kita pakai dalam praktikum ini adalah sabun. Nanti di blur ya mereknya ya Mas. Ya, kita pakai sabun. Iya. Oke. Selanjutnya alat apa lagi yang dipakai? Yang dipakai alat berikutnya adalah di sini ada tisu biasa, tisu kering. Ini kita pakai ketika tadi kita akan melakukan inseminasi, itu kita pakai untuk ngelap straw towing yang pertama. Kemudian ambil lagi tisu lagi. Ketika kita mau IB, kita kan mengeluarkan dulu kotorannya dari rektum, ya kan? Kita keluarkan, kemudian otomatis nanti di vulvanya, vulva dari sapi betina itu kan nanti kotor, ada fesesnya. Nah, itu dibersihkan pakai tisu. Jadi nanti kalau adik katalpaknya di sini ada kantongnya, penuhin aja dengan tisu. Nanti dilapin. Baru lakukan inseminasi. Ya. Kayak gitu. Jangan pakai tisu basah, cukup tisu kering. Kemudian ada lagi serbet. Ini kita siapkan juga. Ini kita pakai nanti setelah kita melakukan inseminasi, kita cuci tangan, kita lap tangan. Tapi ini dilepas dulu ya. Ini dibuang dulu. Ini dibuang dulu, kita selesai inseminasi, cuci tangan, pakai sabun, kita lap. Fungsinya hanya itu. Ini yang serbet. Kemudian ada lagi termos, ini saya bawa. Jangan tanya isinya ya, isinya ini air hangat. Ya. Kenapa? Karena kadang di peternak itu mereka tidak menyiapkan air hangat untuk towing. Ya kan? Jadi kita siapkan. Jangan dicampur kopi ya. Ini air hangat aja. Kemudian kalau perlu itu kita juga bawa termometer. Sehingga ketika mau towing kita pastikan suhu towing adalah 37 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan straw tadi ke towingnya. Itu sekitar 7 sampai 18 detik. Ya, ada lagi sekarang untuk peralatan pelindung diri. Kalau untuk yang peralatan IB itu tadi ada pinset, ada gunting, kemudian ada juga sih sebenarnya kalau kita di perusahaan itu kalau adik kita punya enggak ya? Nah ini namanya apa? Straw cutter atau buat motong. Nah, kalau pakai straw cutter itu nanti kita masukkan, ini ada lubangnya kecil. Kita masukkan di sini, kemudian kita tekan. Nah, nanti akan terpotong ini ya, gini. Nah,
Ya, ini stroke cutter. Cuma nanti takutnya kalau adik-adik di perusahaan besar, apa ini ya, padahal kayak gini gitu kan. Di sekolah nggak dikasih tahu, di kuliah nggak dikasih tahu. Ini yang namanya stroke cutter. Dan menempatkan stroke-nya harus tegak lurus, jangan miring. Kalau miring nanti ujungnya yang kepotong itu bisa runcing, tidak rata. Misalnya kita taruh agak miring ya. Nah ini kan miring, ya kan? Kita potong, dia akan runcing. Jadi harus tegak lurus. Nah, nanti tergantung adik di lapangan, enak pakai stroke cutter atau pakai gunting, itu aja ya. Cuma nanti harus tahu kalau ada yang namanya stroke cutter. Kemudian, oke, sekarang APD. APD itu kita perlukan, kenapa? Karena yang kita hadapi itu adalah sosok betina yang kita tidak tahu temperamennya, ya. Istilahnya kita hanya cinta sesaat. Ya kita hanya cinta ketika birahi kan gitu. Jadi kita nggak tahu dia temperamental atau jinak, sehingga apa? Kita perlu paling tidak peralatan yang meminimalkan resiko. Misalnya sepatu boot wajib, ya kan? Karena nanti kalau keinjek segala macam kan lumayan itu bobot setengah ton misalnya, kan lumayan kan? Kemudian katelpak. Saya ini bawahannya pakai jeans, atasannya pakai katelpak. Ya, tapi jeans saya ini sebenarnya jeans buat kerja. Oke lah, nggak masalah kan gitu. Kemudian kalau sekarang masa pandemi paling tidak masker, ya kan? Pak, itu kalau IB kan biasanya digigit kan gitu. Ya, oke. Nah, memang stroke itu kan kadang kita gigit ya, kita stroke-nya maskernya kita naikkan, kemudian kita jangan terbalik ya posisinya ya. Posisi mana yang misalnya gini. Kan nggak nyaman ketika kita mau ngibih. Iya kan? Tapi kalau gini, nah, ngambilnya ketika mau ngibih. Kemudian pelindung yang berikutnya itu ini saya agak manja karena saya nggak mau kotor. Tentu adik-adik nanti di lapangan juga nggak mau kotor kan. Itu kita bisa pakai celemek seperti ini. Udah. Paling tidak melindungi diri kita dari kotoran. Kasihan pacarnya atau istrinya nanti di rumah suruh nyuci feses terus kan gitu. Laporannya ngibi 10, ngibi 5 ke istri. Nggak boleh ya. Karena ada recording di IB itu. Nah, seperti ini. Itu akan lebih aman. Kemudian, satu lagi, di tempat kotak kerja adik-adik itu harus ada yang namanya headlamp. Oh, ternyata headlampnya di sini nggak ada. Tapi bisa mungkin disiapkan juga headlamp, lampu kepala. Kenapa? Ya kalau kita melakukannya pada malam hari. Karena yang lawan kita atau yang kita layani adalah sapi, kita nggak terbiasa dengan lubangnya, maka kita harus pakai cahaya. Nanti tidak salah lubang. Ya. Kalau sudah terbiasa mungkin nggak akan salah lubang, karena ini sapinya orang. Ya kita nggak tahu kan? Ya, itu headlamp. Kemudian yang berikutnya adalah posisi inseminasi buatan. Bagaimana kita memposisikan diri kita? Posisi IB kita itu tidak boleh sejajar dengan pantat sapi. Ini salah. Kenapa? Karena kalau tali kita nggak kenceng, misalnya ya, dia nendang, kita akan bingung, kita akan larinya kemana. Karena dua-duanya jadi tumpuan. Nah, kalau misalnya kita pakai tangan kanan untuk IB dan tangan kiri yang buat eksplorasi rektal, maka juga jangan salah, jangan kaki kanan ya di depan, ya kan? Kenapa? Karena tumpuan kita seperti ini. Ketika kita eksplorasi meng-IB, kalau dia nendang, kita bingung juga geraknya. Kalau ke sana sulit badan, ya kan? Kalau ke sini kena sudah sini, ya kan? Jadi harus tangan mana yang dipakai untuk
mengeksplorasi rektal, maka kaki itu yang di bagian depan. Seperti ini. Ya. Gigit. Itu. Kemudian kalau kita hanya melihat gambar, mungkin adik-adik bisa mempersepsikan tumpuannya adalah kaki depan atau kaki belakang. Tapi sebenarnya yang baik adalah tumpuannya adalah kaki belakang. Sehingga apa? Ketika dia bergerak, ini sudah siap untuk numpu. Kita menjauh. Ya kan? Kalau tumpuannya kaki depan gini, ketika dia nendang, kita butuh waktu yang lebih lama untuk menghindar. Ya kan? Kita pindah dulu tumpuannya baru mundur. Tapi kalau yang belakang yang jadi tumpuannya, itu enak udah. Ya, aku latihan silat ya. Ya, kuda-kudanya juga perlu. Ya, seperti itu. Oke, itu sekilas persiapan untuk inseminasi buatan pada sapi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Setelah melaksanakan inseminasi buatan, jangan lupa dilakukan recording. Adik-adik harus mempunyai kartu ID. Yang kartu ID itu isinya adalah betinanya, identitasnya. Kemudian identitas pemilik sapinya. Identitas betina itu misalnya sapinya apa? Limosin, simental. Umur berapa? Perkiraan aja, pakai giginya, ya kan? Kemudian yang ditulis di situ adalah stronya, identitas stro. Yang biasanya kita tulis kodenya. Kemudian dia produksi mana? Itu untuk menghindari nanti adanya inbreeding. Kemudian setelah itu nanti juga diisikan adalah status atau kondisi dari birahi. Gimana gejala klinisnya, lengkap tidak? Ketika adik mengibekan dia masuk cincin berapa? Harusnya cincin berapa? Cincin 4. Atau dia masuk kepada korpus uterus, ya kan itu. Setelah itu cek lagi nanti 21 hari ada birahi lagi atau tidak. Kalau tidak ada, 3 bulan kita lakukan PKB, pemeriksaan kebuntingan. Kalau bunting nanti di kartu recordingnya kita kasih keterangan bunting. Udah selesai. Oke? Kita bisa nanti langsung ke lapangan. Oke, siap. Saya ambil alih dari Pak Aan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan semua lengkap sama Pak Aan. Jadi minta nanti kita tinggal eksekusi di lapangan. Jadi intinya kalau di awal kalian harus wajib bisa pegang serviks. Itu aja. Jadi pegang serviks. Nanti kita cari yang mana sih serviks itu. Kemarin kita sudah coba di lab, ya kan? Kita sudah coba pegang dan lihat. Hari ini kita hanya pegang dan merasakan. Bedanya di situ. Jadi kalau kemarin kalian bisa lihat kondisi serviks itu di mana, terus rasanya gimana, sudah bentuknya seperti apa, sudah lihat kan. Hari ini kita hanya merasakan serviks itu seperti apa rasanya. Nanti sekalian kita coba untuk memasukkan gan ke cincin ke tempat. Jadi kemarin saya rasa di praktikum pertama dan semuanya mahasiswa sudah merasakan kan ya? Iya kan? Sudah merasakan, sudah mencoba, sudah lupa. Sudah mencoba dan yang kemarin sudah melihat. Hari ini kita coba ingat-ingat lagi rasanya seperti apa. Rasanya aja ya. Kalau bentuknya kita nggak bisa lihat. Bedanya di situ. Dan ada yang ditanyakan. Kalau tahapan-tahapannya tadi sudah lengkap di Pak, nggak ada yang ditanyakan kan? Kita bisa langsung ke ternak. Nanti ambil yang besar itu nggak masalah. Sama yang kecil ini sapi perah ya. Dilihat yang betina yang penting, jangan yang jantan. Ya. Yang betina kalian ambil, yang sapi perah 2 itu kita masukkan di kandang jepit sebelah kandang itu. Nanti kalau misal di kandang jepit itu nggak mampu, kita pindah di timbangan, Pak. Iya.
pindah Di timbangan aja. di lokasi penimbangan. Ya, ada yang tanya kan? Nggak ada? Jadi sebelumnya kita towing dulu, kita siapkan dulu airnya. Jadi air yang kita gunakan di suhu kisaran 37 sampai 38. Nah, kalau sudah siap airnya, baru kita ambil stronya. Kita ambil stro, kita buka. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jangan tinggi-tinggi. Jadi kita ambil di bagian leher aja, kita ambil pakai pincet satu, baru kita kembalikan lagi. Ini jangan lupa ditutup dulu ya, jangan kita buru-buru di ininya, tutup dulu baru kita masukkan stronya. Nah, ciri stro kalau dia kondisinya ada isinya, dia akan tenggelam. Ya. Kalau stro itu semennya dia kondisinya isinya nggak full atau dia kosong, dia akan mengambang. Nah, contohkan di sini ada stro yang sudah nggak dipakai, ya. Jadi dia kondisinya mengambang. Itu bedanya. Di sini nanti kita pakai berapa detik tadi? 17 sampai 18 detik. Sembari kita nunggu itu, kita siapkan peralatan untuk gannya. Peralatannya seperti tadi, ini ada gun, ada plastik sheet. Selanjutnya setelah kita berapa detik ya? 18 detik kita ambil, kita bisa bersihkan pakai tisu. Kita bersihkan seperti ini. Kalau bisa searah. Takutnya kenapa? Di sini sudah ada yang basah, kita bolak-balik ini ada tisu yang menempel. Udah, selanjutnya kita masukkan ke dalam gun. Jangan lupa ya, sumbat pabrik ada di bawah. Diingat-ingat, sumbat pabrik ada di bawah. Jangan sampai sumbat pabrik ada di atas. Ini yang ini ada mentoknya. Jadi ada tadi ada gun yang ini sudah mentok. Jadi ini nggak bisa lagi, walaupun ini di bawah sudah nggak bisa. Dia ada gun yang loss. Kalau sudah seperti ini, baru kita gunting. Kalau kita pakai cutter ini, di sini sudah ada penahannya, jadi nggak usah khawatir untuk panjangnya. Jadi kita masukkan dengan lurus. Ini sudah mentok, nggak bisa, baru kita potong. Dan selanjutnya baru kita masukkan ke dalam plastik. Sudah siap semua, kita siapkan tisunya untuk kita pembersihan di pipa. Nah, terus selanjutnya kita aplikasi di tempat. Paham yang di sini? Nah. Tadi yang seperti yang dikatakan Pak Aan, kalau saya tempatnya emang saya sengaja untuk berubah, jadi pakai pendek, terus di sini sudah ada pengait untuk plastik glove-nya. Nah, kemungkinan punya kalian nggak ada. Selanjutnya kita pakai sabun.
kita aplikasi di ternaknya. Nah, untuk ekornya kita taruh di sebelah kiri. Untuk masuknya jangan gini, masuknya kondisi menguncung, menyesuaikan dengan kondisi rektumnya. Nah, kita masukkan, kita dorong saja ini. Kalau dia kondisinya penuh, kita keluarkan dulu. Untuk kotoran yang kita keluarkan, jangan semuanya. Kenapa kok kita nggak semuanya kita bersihkan? Resikonya nanti ketika kita kerja, kalau semuanya habis, itu akan terjadi pendarahan di rektumnya. Jadi untuk sisa kotoran yang ada di dalam, nanti untuk aplikasinya, biar kita bekerja di dalam mudah, kalian taruh berada di bagian atas tangan kalian. Caranya gimana Pak? Kalian masukkan tangan di bawahnya kotoran. Bisa membayangkan? Terus baru kita cari serviknya. Untuk cari serviknya, tangan kalian yang ada di dalam jangan ngomong-ngomong gini. Ya, nggak mungkin ketemu. Kalian carinya dari posisi sebelah kiri. Nah, ini kan yang kerja sebelah tangan kiri ya. Dari sebelah kiri seperti ini, kalian dorong ke pinggir, ke bawah. Jadi di sini ada lapisan kan? Nah, kalian dorong ke bawah seperti ini, nanti bisa ketemu serviknya. Nah, organnya kita dorong ke bagian sebelah kanan kita. Kalau sudah ketemu servik, baru tinggal dipegang. Ini saya sudah dapat. Serviknya rasanya gimana? Rasanya yang seperti awal kita praktikum. Nah, jadi kayak selang yang berada di bawah karpet. Ya. Kalau sudah ketemu servik, baru kita bersihkan untuk pulpanya. Ini kan dia kondisinya kotor. Di sini dia kotor. Nah, kita sediakan tisu tadi untuk membersihkan pulpa. Setelah bersih, baru kita masukkan gun. Ini jangan sampai kepencet ya. Nah, untuk memasukkan gun, jangan langsung seperti ini. Dia akan langsung berontak, pasti langsung berontak. Tapi caranya adalah dengan menegak luruskan posisi gun dengan pulpa, baru kita tarik ke dan masuk. Kalau terjadi peregangan di dalam tangan kiri kalian, itu jangan dilawan atau jangan terus kalian keluarkan tangannya. Nah, kalian bisa diem dulu sampai dia sudah selesai peregangan, baru kalian dorong lagi ke depan. Setelah ini masuk, baru kita tuntun gun ini menuju ke mulut servik. Misal ada di sini ada hambatan, ini jangan dipaksa. Kalau dipaksa bisa bol. Caranya gimana Pak? Caranya servik ini kalian dorong ke depan menggunakan tangan kiri ya, tangan yang pegang. Kita dorong ke depan, baru kita cari jalannya. Jangan gini, jangan sampai seperti ini nyarinya. Kita pelan, kita dorong lagi. Hambatan lagi, dorong lagi, ini sambil jalan. Paham kan? Kita dorong depan, terus sampai berada di mulut servik. Cara menentukan berada di mulut servik gimana Pak? Kita bisa merasakan ujung gunnya. Ujung gun, dia kalau menyentuh di bagian tangan kita yang berada di mulut servik, berarti dia sudah dekat. Kalau sudah dekat, baru
serviknya yang mengarah ke gan. Ya. Bukan gan yang mengarah ke servik. Nanti kalau sudah masuk di cincin pertama, nanti kalian akan merasakan kretek-kretek kayak yang dulu kita praktikum di lab. Ya, terasa kan? Kalau misalnya ada bengkok, servik itu kondisinya bengkok, yang bergoyang tangan kiri. Ya, yang kita goyangkan tangan kiri, bukan gannya. Ini sudah masuk di cincin ke 2. Bisa membayangkan? Terus selanjutnya, kalau misal masih sulit, terus kita goyang untuk kondisi serviknya sampai dia berada di posisi 4. Kalau dia didorong gini, kita tahan aja untuk gannya. Kita lepas dulu serviknya, kita dorong lagi ke depan. Kita carinya gimana, Pak? Kan udah lepas servik. Kita angkat gannya. Nah, ketemu lagi serviknya. Terus selanjutnya sampai udah di posisi 4. Cirinya gimana kalau kita posisi di 4? Kita bisa ngecek gan itu terasa, tidak terasa, terasa, atau kita bisa lepas gannya. Ini nggak mungkin dia jatuh karena terkunci dari servik. Ya, paham? Kalau sudah seperti ini, baru kita tembakkan. Kalau sudah, yang lepas dulu yang mana? Tangan kiri apa? Gan. Nah, yang lepas dulu adalah gan. Setelah gan lepas, baru tangan kiri. Nah, idealnya kenapa kok plastik glove itu pasti merah? Ini salah satunya. Biar darah itu samar. Nah, terus satu lagi, kalau dulu saya waktu kuliah pembelajarannya, feses yang ada di dalam itu juga kita bisa gunakan untuk cuci tangan. Cuci tangan di dalam, biar darah itu tersamarkan. Udah? Ada yang ditanyakan? Udah, gitu aja. Prosesnya nggak sampai 10 menit, nggak sampai. Idealnya sih kalau untuk proses kita hanya butuh waktu di dalam sini, kita hanya butuh waktu kisaran 2 sampai 5 menit maksimal. Udah? Sudah Pak? Oke. Sip. Ya, siapa mau nyoba? Prodi Produksi Ternak, jurusan Peternakan, Poli J, Tambung. Hey, let's go